Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini sebelumnya terima kasih ya yang sudah pada subscribe. Berarti kalian sudah bersedia mau ikut membantu membangun channel ini. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Selain kalian juga membantu perkembangan channel ini, kalian ini bisa mendapatkan update terbaru dari video-video yang nanti akan datang. Terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa yang belum klik tombol subscribe. Oke. Sekarang kita masih membahas seputar koleksi dari Papa. Selanjutnya apa nih, Pak? Boleh jelaskan, nih kayaknya ada pusaka apa nih? Keris lagi ya? Iya. Ini boleh dijelaskan sebelumnya nih dari pendok dari warangkanya dulu. Oke. Kalau keris ini warangkanya model dari Solo ya, Keraton Surakarta ya. Jadi untuk jejeran ini atau deder ya atau handle ini dari bahan kayu tayuman ya. Tayuman kan menjadi favorit ya, dan ini ada hiasannya. Ini namanya hiasan, ini namanya selot, dan ini cincinnya yang di bawah ini mendak ya. Oke, kemudian untuk model ini bahannya dari kayu cendana wangi. Berapa ya Kakak Ade ya? Ya. Terus kalau pendoknya ini namanya pendok bunton ya. Ini dari perak itu. Ini sepuh perak, jadi ini dilapis dengan perak. Bunton itu artinya apa, Pak? Bunton itu artinya buntu gitu, jadi memang seluruhnya menutup dari permukaan. Kan ada yang modelnya blewah. Kalau blewah itu tengahnya agak ada bolongnya itu. Belah. Betul, ada belah. Terus model selorok. Kalau selorok itu ada awak-awakan ini, terus ada tutup yang di tengahnya itu dimasukin di tengah gitu. Itu model selorok. Nah ini kalau model bunton ini penuh menutup total gitu ya, jadi satu ini bunton. Kalau dari warangkanya kita coba lihat kerisnya ya. Bismillah. Boleh dijelasin ini namanya keris apa? Oke, kalau melihat bentuknya ini lok 7 ya kan, lok 7 ada stilasi kepala naga ya, dan ada badannya ini lengkok-lengkok mengikuti loknya. Itu disebut keris dapur Nogo Sabto. Nogo itu naga, Sabto itu 7. Jadi naga yang memiliki lok 7 Sabto. Lok 7 itu kalau bahasa Jawa namanya lok pitu ya kan. Lok pitu itu jadi kepanjangannya pitulungan. 7 pertolongan maksudnya. Jadi maksudnya bahasa Indonesianya 7 pertolongan. Jadi pitu itu pitulungan. Jadi perlambang dari untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan gitu ya. Itu. Kalau dari Bapak sendiri apal enggak pengertian dari 7 pitulungan itu? Enggak sih. Enggak. Pitu itu maksudnya bukan 7 pertolongan, bukan, tapi ya pitu itu pitulungan, bukan 7 pertolongan. Berarti nyambung gitu itu. Nah ini keris ini berkinatah emas ini. Jadi emasnya memang jadi emas murni ya, emas murni 24 karat. Terus ini ditempelkan, ini namanya kinatah. Jadi dilapiskan emas ini. Ini perkiraan itu keris zaman apa ini, era apa? Ini kalau pembuatannya menurut Papa ini era Sinuwun Pakubuwono ke-12. Jadi sudah masuk ke era kamardikan. Jadi era kamardikan, tapi pembuatannya sebelum tahun 2000. Jadi itu masih era Sinuwun Pakubuwono ke-12. Nah ini memang
mutrani atau meniru bentuk keris Naga Sapta yang dibuat pada era Sinuwun Pakubuwana ke-7. Namanya apa nih? Jadi bentuknya memang Luk 7, Dek. Luk 7. Walaupun kinatahnya, stilasinya agak berbeda gitu kan. Yang kalau Luk 7 yang buatan di era Pakubuwana ke-7 ini, Sinuwun Pakubuwana ke-7, itu badannya itu enggak ini kan belentang-belentang hitam tuh kan, hitam kuning gitu. Kalau itu penuh biasanya gitu. Tapi ini memang meniru dan memang dibuat sesuai dengan pakem. Ya, ini Papa udah cek saya dengan pakem. Memang ada yang menyatakan bahwa ini yasan Sinuwun Pakubuwana 10, tapi kalau Papa lebih cenderungnya nih sudah buatan era Kamardikan. Era Kamardikan. Kenapa Dan kok ini menurut Papa itu termasuk ke era Kamardikan? Papa melihatnya dari garapnya yang masih sangat utuh, kemudian materialnya itu juga sudah menggunakan nikel. Sudah pamornya ini sudah menggunakan nikel murni gitu. Tapi kalau yang PB Pakubuwana 910 itu masih ada yang menggunakannya pamornya pamor Prambanan. Oh, Ya, berarti emang Prambanan. dari lihat bahannya ya, Dari bahannya itu. materialnya. Namun ini dibuat memang sesuai dengan pakem pembuatan keris standar. Ini Papa sudah periksa. Maksud dari tujuannya dibuat keris ini selain tadi meniru, tadi kan meniru yang Sinuwun Pakubuwana Ke-7, 7. Itu maksudnya apa sih yang digunakan pembuatan keris ini? Ya keris kalau bagus, keris yang hebat-hebat, yang luar biasa, masterpiece itu memang cenderung untuk diputrani gitu. Tapi dibuat pada era apa? Nah, ini yang menunjukkan bahwa keris Kamardikan itu kualitasnya juga tidak kalah dengan keris-keris sepuh yang dulu. Betul kan? Kan ada yang orang fanatik, wah saya harusnya keris sepuh. Ya kan, kualitasnya lebih bagus, belum tentu. Nah, sekarang ini sudah banyak empu yang mempunyai kualitas Kamardikan ya, yang baru ini mempunyai kualitas garap yang sangat luar biasa. Kalau dilihat ini ya, keris kita amatin. Keris ini juga ada pamornya ini. Pamornya apa? Pamor wengkon. Nah, pamor wengkon itu pamor yang melingkari, menutupi seluruh bilah keris. Misalnya contoh ini yang putih-putih nih. Nah, ini kalau dilihat, ini juga, ini kan sebagian ketutup emasnya kan. Tapi ini urut dari bawah sini terus naik. Dan ini tidak ada yang putus. Tidak ada yang nerjang landep. Terus ini sesuai pakem. Dan ini gonjonya, di gonjonya ini juga di dalamnya, kalau dilihat Papa pakai kaca pembesar itu juga ada pamor yang melintang di gonjo. Terus di bawah gonjo ini juga ada yang melintang. Jadi memang ini semua sesuai dengan pakem standar. Dan menurut keterangan empu keraton ya, empu yang diakui oleh keraton saat ini, bahwa beliau menyatakan bahwa untuk yasan PB keris-keris produksi era Pakubuwana itu mempunyai lapisan 64 lapisan. Ini pernah Papa lihat pakai kaca pembesar yang beberapa kali lipat. Ini memang lipatannya segitu, 64. Jadi standar secara garap lipatan sesuai. Terus garap pamornya juga rapi sekali. Lihat, ini Kamardikan. Ya, terus pemasangan emasnya juga sangat rapi. Berarti itu Ukirannya kinatahnya juga sangat rapi. full emas ya, yang kuning. Iya, ini full emas. Udah dites. Ya. Nah, terus makanya kadang Papa juga heran gitu kalau misalkan ada yang ada yang alergi dengan keris-keris Kamardikan. Nah, ini lihat juga ini keris Kamardikan model kayak gini, dan ini Papa sudah cek ke beberapa teman ya kan, teman Papa itu kan juga ada link ke keraton gitu kan. Terus ada yang mempunyai kemampuan
penilaian secara fisik, ada yang mempunyai kemampuan spiritual begitu. Bahwa ini memang dibuat oleh empu zaman Kamardikan, tetapi empu tersebut juga saat menggarap ini menggunakan pakem-pakem tirakat gitu. Jadi juga berpuasa, juga tetap dengan ini tirakat dengan ritual. walaupun Jadi Kamardikan dia juga setelah berpuasa. Kamardikan. Betul, dia juga melantunkan doa, ya kan, agar diberi keselamatan, diberi perlindungan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini ukiran stilasi naganya. Iya. Naga itu dalam mitologi Jawa itu adalah lambang perlindungan wilayah. Jadi kan ini kan binatang, naga itu binatang yang sangat kuat, besar gitu kan, besar sekali, dan tapi bukan menakutkan, tetapi itu sebagai lambang perlindungan wilayah. Jadi dengan dibuat Lok 7 ini ya mendapatkan pitulungan dari Tuhan dan perlindungan gitu, maksudnya mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan untuk wilayah yang dipegang oleh pemegang keris ini gitu ya. Ini ukiran-ukirannya gini tuh emang apa ada arti khusus atau cuman asal gambar aja gitu? Nah, tentu saja ini dari olah rasa dan seni dari empunya ya kan, dari empu yang membuat ya, empu. Dan kalau empu itu kan ahli spiritual, jadi sebelum menggarap itu mereka tirakat ya, melakukan ritual-ritual tirakat, puasa dan sebagainya, sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan ide lah kalau sekarang kira-kira buatannya kayak apa supaya indah gitu. Jadi memang ini ada model-model seninya dan ada standar-standarnya ya. Jadi standar gitu, kayak misalkan ada bulan sabitnya itu, ini ada bulan sabitnya, terus ada sulur-sulur segala macam. Jadi kayak begini. Oke. Mungkin itu dulu dari penjelasan dari keris Naga Sabto. Terima kasih yang sudah pada subscribe, like, dan komen. Jangan lupa yang belum subscribe segera langsung klik tombol merah dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, loncengnya warna merah diklik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.